70, 80, 65, 55, 50, 95, 92,5 hingga 45 nilai yang didapat oleh teman-teman yang sudah melakukan ujian servis 2 dan juga C-Building. Nah, di sini mungkin teman-teman persiapannya kurang, yang nilainya kecil, kemungkinan besar ini kurang memahami tata bahasa dan juga kurang jam terbang untuk mengerjakan soalnya, ataupun saat di tryout masih kurang mendapatkan nilai yang bagus. Ada juga teman-teman yang nilainya bagus saat tryout 80 sampai 90, tapi nyatanya ujian sebenarnya hanya mendapatkan 50 dan 60 saja. Ini mungkin teman-teman drop untuk saat ujian, sebenarnya mentalnya turun dan takut tidak lolos ataupun mengerjakannya tidak yakin dalam arti yang dalam hati itu mau menjawab A tapi yang dijawab B, seperti itu ya, masih kurang yakin. Dan ada juga mendapatkan soal-soal yang lebih sulit dari tryout ya, soal ujiannya lebih sulit dari tryout dan kurang paham, seperti itu. Namun apapun yang terjadi di tahun ini, jika gagal kita ikut tahun depan. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas terkait pertanyaan teman-teman, Mas kira-kira berapa sih yang digugurkan di tahap pertama ini, ikut skill test nanti berapa. Nah, sebelum itu selamat datang buat teman-teman yang baru hadir, dan terima kasih yang sudah stay di sini. Saya doakan prosesmu lancar dan lulus ujiannya bisa cepat terbang. Yang belum mendapatkan SLC bisa dapat SLC, dan yang belum kolom 3 segera kolom 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas terkait prediksi berapa sih teman-teman yang akan digugurkan di skill test ataupun masuk ke skill test nanti. Di tahap pertama ini digugurkan berapa orang. Sebelum itu saya akan memberikan sedikit informasi bahwa prediksi itu bisa meleset, boleh dipercaya boleh tidak. Kadang bisa meleset, kadang bisa benar. Kemarin ada yang benar untuk prediksi saya dari teman-teman, ya mungkin bisa meleset bisa tidak. Sebelum saya melihat prediksinya dulu, kita lihat pesertanya di tahun 2024, yang mana servis 2 ini perdana 8.843 peserta dan 4.782 kuota yang disediakan. Selanjutnya C-Building 1038 dan kuotanya 293. Baik, di sini kita lihat untuk phishing terlebih dahulu, phishing 6.299 itu pesertanya, dan masuk skill test itu di 4.640 itu tahap pertama lolos. Artinya di sini ada tambahan dari sisa kuota, maksudnya dari kuota awal 4.097 ya, 4.097 dan lulus di 4.640 di tahap pertama, dan akhirnya 4.100 yang diluluskan di phishing. Di sini ada tambahan kurang lebih 540 di tahap pertama dari kuota awal. Dan selanjutnya di gelombang 2, gelombang 1 manufaktur itu hanya diluluskan dari jumlah peserta yang 23.000, lulus 3.630 dan 3.600 yang lulus di tahap kedua. Jadi tahap pertama 3.630. Di gelombang 2 sendiri 4.303 dan sisa kuota kemarin itu hanya 3.529. Artinya di sini ada 700 yang tambahan, dapat tambahan kurang lebih 700-an ya. 700 yang dapat tambahan, dan teman-teman ini akhirnya diluluskan 538, hanya mendapat 9 tambahan kuota di ujian terakhir ataupun skill test. Servis 1 113 dan diluluskan 83, padahal kuotanya 101, dan ini malah jatuh turun. Nah, apakah mungkin di servis 2 dan C-Building ini ada penurunan kuota? Itu bisa jadi. Bisa jadi, tapi kita positif aja. Mudah-mudahan HRD Dora, HRD bisa baik hati memberikan sedikit kuota, tambahan kuota, supaya teman-teman nanti yang nilainya di 50 itu bisa masuk. Nah, kita ulas di servis dulu ya. Servis 2, kalaupun prediksi saya ini jika ada dapat tambahan dari kuota awal di tahap pertama ini ya, itu sekitar 4.800 hingga 5.000 teman-teman yang diluluskan di tahap
pertama. 4.800 sampai 5.000 untuk prediksi saya. Karena apa? Saya melihat di fishing dah. Saya melihat di fishing dan juga melihat gelombang 2. Itu sangat tinggi banget dari kuota awal. Yang tambahannya ya, dapat tambahan ataupun teman-teman di gelombang pertamanya lebih tinggi dibandingkan kuotanya ya. Lebih tinggi, sangat meningkat dibandingkan gelombang 1 dan juga service 1 untuk fishing sendiri ya. Nah, selanjutnya untuk sea building 1308 dan kuotanya 293, itu kurang lebih jika ada tambahan nanti bisa jadi di sea building ini 310 hingga 360 untuk teman-teman yang diluluskan tahap pertama mengikuti skill test, bisa masuk skill test ya di sini. Namun semuanya itu tergantung HRD Korea, teman-teman. Semua tergantung HRD Korea berapa yang akan diluluskan. Namun di sini saya hanya memberikan prediksi. Mudah-mudahan di service 2 ini 4.800 hingga 5.000 dan 310 hingga 360 untuk sea building. Jika ini terjadi, kemungkinan besar nanti kuotanya akan tetap dan juga bisa turun seperti service 1. Ini sangat pedih sekali untuk service 1. Kenapa diturunkan ya? Padahal kuotanya 101. Kemungkinan besar yang nilainya 60 ke atas, 60 ke bawah itu terlalu banyak, teman-teman. Jadi yang nilainya 60 hanya mencukupi di 83 saja. Nah, untuk prediksi saya KKM kemarin 60 hingga 80 untuk KKM di service 2. Untuk sea building sendiri kemungkinan besar ini agak tinggi karena di sini perbandingannya cukup lumayan tinggi. Karena teman-teman yang di sea building juga mendapatkan nilai tinggi juga banyak sekali. Nah, apapun yang terjadi, teman-teman nanti jika gagal kita ikut tahun depan saja. Ikut lagi, jangan putus asa. Karena gagal sekali itu bukan berarti kalian harus nyerah. Tapi gagal 2 kali, 3 kali, diwajibkan kalian semangat lagi untuk penasaran seperti apa sih lulus ujian dan terbang ke Korea. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan terkait prediksi berapa teman-teman yang digugurkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo. Berawal dari mimpi ingin bekerja di Korea, mendapatkan gaji besar, bisa beli rumah, bisa membahagiakan keluarga, merubah ekonomi di Indonesia. Namun gagal di tahun 2017 dengan nilai kurang 1 poin. Bangkit lagi di tahun 2018 dengan nilai terendah 185. Namun meskipun banyak perjuangan yang saya hadapi di Indonesia, perjuangan sesungguhnya itu ketika berada di Korea. Nah, jadi video kali ini bisa kita kutip bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jika kalian mau berjuang, maka di hari kemudian akan berhasil. Jadi awali kesuksesanmu mulai dari sekarang.